Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran Tauhid pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan bisa belajar secara daring dengan baik dan benar. Baiklah teman-teman, untuk di pagi hari ini kita daring Tauhid kelas 7, pertemuan yang ke-10, Jumat tanggal 11 bulan 9 tahun 2020. Mari kita pembelajaran ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak minta untuk mempersiapkan daripada alat tulis dan yang lainnya yang kemungkinan nanti mencatat apa yang akan diterangkan oleh Bapak secara daring melalui video ini. Dan yang penting adalah jaga kesehatan ya, supaya kita tidak terdampak daripada yang saat sekarang kalau dikatakan adalah COVID-19. Maka kita supaya lebih baiknya menjaga pertama kebersihan ya, kemudian berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya teman-teman, pembelajaran yang sudah lalu adalah merangkai sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah. Semua kebalikan dari sifat-sifat yang wajib itu sifat mustahil namanya. Nah, adapun sifat mustahil bagi Allah itu ada 20 sama ya, ada 20 ya. Yang pertama adalah al-adamu, tidak ada. Itu mustahil bagi Allah. Allah itu ada. Yang kedua al-hudusu. Al-hudus maknanya baru atau ada permulaannya. Allah itu tidak baru ya, bukan hudus, bukan sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga al-fana, berubah-ubah, tidak kekal. Kalau bahasa yang lebih bisa diterima adalah sirna, hilang atau tidak nampak. Itu sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang keempat al-mumasalatu lil hawadisi. Mustahil bagi Allah menyerupai sesuatu, tidak menyerupai makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima al-ihtiyaju li ghairihi. Allah tidak berdiri sendiri. Allah tidak hajat dengan yang lainnya. Ya, al-ihtiyaju li ghairihi. Ya. Allah tidak berhajat kepada yang lain, tidak membutuhkan bantuan makhluknya ataupun dengan apa yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Kemudian yang keenam at-ta'addudu, ta'addud ya. Lebih dari satu, berbilang-bilang. Jadi wujudus syariki, adanya persamaan sekutu, itu mustahil bagi Allah. Allah itu tidak ada yang menyamai. Saya contohkan dengan hal yang mudah dipahami, seperti manusia membuat kursi, membuat meja. Itu tidak sama dengan yang membuat antara kursi dengan orangnya kan. Itu seperti itu. Kemudian yang ketujuh al-ajzu,
Sifat mustahil bagi Allah al-ajzu, tidak kuasa, lemah. Kalau bahasa kita lembek, itu tidak. Allah itu maha kuasa. Kemudian yang kedelapan al-karahiyatu, tidak berkemauan, tidak terpaksa. Allah itu mustahil banget, ya, sifat mustahil bagi Allah tidak berkemauan, artinya tidak terpaksa, tidak ada yang memaksa. Kehendaknya Allah sendiri. Kemudian sifat mustahil bagi Allah yang ke-9 adalah al-jahlu, bodoh. Ini bahasa yang sangat-sangat apa ya, sebenarnya nggak elok dikatakan. Al-jahlu, bodoh. Kemudian yang ke-10 al-mautu, mustahil bagi Allah meninggal, mati. Bahasa Jawanya sida. Kemudian yang ke-11 as-somamu, mustahil bagi Allah tidak mendengar alias tuli. Enggak. Kemudian yang ke-12 al-umyu atau al-uma, bisa buta. Allah itu tidak buta. Allah itu maha melihat. Innallaha yubsirul khalqa. Allah itu melihat makhluknya. Kemudian sifat mustahil yang ke-13 bagi Allah al-bukmu, tidak bisa bicara, tidak bisa berfirman. Kalau bahasa Allah itu bisa berkalam, ya. Buktinya adanya Al-Quran. Itu sifat-sifat mustahil bagi Allah, ya. Mohon dihafalkan serta dipahami. Nah, kita harus bisa bagaimana cara memahami dengan baik. Selanjutnya berkeadaan kaunu, bagaimana keadaan Allah ajizan, yang tidak berkuasa. Ini mustahil banget bagi Allah. Allah maha kuasa, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Kemudian keadaannya Allah makruhan, yang terpaksa, tidak, ya, tidak begitu, ya. Yang ke-16 mustahil bagi Allah jahilan, yang bodoh, tidak, ya. Innallaha sami'un alimun. Itu. Kemudian yang ke-17 sifat mustahil adanya Allah adalah mayitan, yang mati. Allah itu abadan abadi tidak mati. Kemudian sifat mustahil bagi Allah asom, yang tuli. Yang tuli itu makhluknya, dari bayi sampai dewasa, kemudian kembali lagi seperti bayi bisa tuli, itu manusia. Kemudian yang ke-19 a'ma, yang buta. Allah itu tidak buta, keadaannya Allah enggak begitu. Kemudian sifat mustahil bagi Allah, ya, berkeadaan abkamu, yang bisu. Enggak, Allah itu enggak bisu. Nah, ini adalah sifat mustahil bagi Allah, ya, yang wajib kita ketahui oleh orang-orang yang beriman. Semua adalah kebalikan sifat wajib yang 20. Yang 20 ini kebalikannya. Mustahil sifat wajibnya ada 20. Kemudian sifat mustahilnya Allah pun ada 20. Ada satu sifat jaiznya Allah, hanya satu, ya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki.
Kemudian teman-teman, dalam Al-Quran disebutkan ya dalam Al-Quran disebutkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhan, engkau menjadikan dan memilih barang apa yang dikehendakinya. Yang di video ada yang di garis bawahi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu yang diartikan. Dan Tuhan, engkau menjadikan dan memilih barang yang apa yang dikehendakinya. Quran surah Al-Qasas ayat 66. Ini mohon dihafalkan ayatnya ya. Ayatnya dihafalkan, ayatnya di atas, kemudian dibuatkan video. Nanti biasa disetorkan ke Bapak kalau sudah hafal. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Saya contohkan supaya kalian bisa menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Silakan kalian dihafalkan, biasa membuat video. Ya, kalian dipelajari dengan baik dan benar. Ya, demikian pembelajaran tauhid untuk pertemuan yang ke-10 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, dengan pembelajaran ketauhidan kita bisa menambah wawasan ya, yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita untuk bisa mendalami serta meyakini dengan adanya pembelajaran tauhid untuk menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar.